Kak, kita itu kalau melihat orang harus ada di analisis lebih dalam. Kalau dari sisi aku yang udah pernah menganalisis kenapa pasien ini bisa kena FAM, kenapa pasien ini bisa kena tumor, kenapa pasien ini bisa kena kanker, walaupun dari pasien yang enggak dong, pola makan saya bener. Sebenarnya enggak sebenar itu. Perbaiki pola makan kakak, terpajanlah sama sinar matahari, misalnya jalan pagi, apa kakak aktivitas ngapain lah yang di bawah sinar matahari, karena itu penting ya kak. Kemudian manajemen stres, artinya itu tuh stres itu kan tadi dapat meningkatkan kortisol. Nah ini kakak punya faktor resiko, kakak stres karena pikiran kakak udah kemana-mana gitu ya kak. Ini ada korelasi dari kakak satu, kekurangan dari vitamin D3K2, magnesium, iodin, sama zinc. Ada penelitian di functional medicine yang menyebutkan bahwa teman-teman yang kekurangan yang terjadinya FAM itu karena kalian kekurangan dari iodin. Iodin itu merupakan salah satu mineral penting dalam tubuh kita yang diperlukan sebenarnya cuma dikit doang ya, tapi kita suka kelupaan. Iodin itu ada banyak di protein hewani, terutama di bagian seafood. Jadi tuh kakak Ainun coba koreksi, kakak udah banyak belum makan protein hewani terutama seafoodnya. Aku 3 kali ketemu sama pasien FAM yang ketiga-tiganya merupakan vegetarian. Makanya tuh aku nggak setuju ya sama pola makan vegetarian, karena orang yang ada vegetarian jangan tersinggung ya, aku menyampaikan dari sisi pendapat aku ya. Aku nggak setuju sama vegetarian, karena vegetarian itu kan berarti kan nggak masuk protein hewani kan, padahal tuh ada kondisi yang memang harus konsumsi protein hewani, salah satunya adalah FAM. Teman-teman yang vegetarian itu kemungkinan besar berisiko terjadi kekurangan iodin. Hal yang bisa terjadi ketika kita kekurangan iodin, satu, gangguan tiroid. Ya toh, gangguan iodin lo tahu kan, iodin yang garam-garam itu ya. Gangguan tiroid itu bisa terjadi kalau kita kekurangan iodin. Yang kedua, kakak mengalami semua hal yang berkaitan dengan reproduksi. Karena iodin itu penting untuk reproduksi kita. Kakak yang mengalami kista endometriosis, kista rahim, di uterusnya ada masalah, kemudian ada masalah di kelenjar payudaranya gitu, itu kekurangan iodin. Maka pertimbangkan kakak untuk konsumsi iodin. Selain iodin, kakak konsumsi vitamin D3K2 20.000 IU ya. Kalau udah FAMA nggak bisa 10.000 IU ya, 20.000 IU. Iodin 1.000 mikrogram per hari. Kemudian kakak konsumsi zinc, selenium, koper, kemudian tuh magnesium. Kalau kakak spesifiknya DIM, kakak lihat di keranjang kuning aku ada DIM. DIM itu isinya adalah ekstrak dari, aku lupa, vegetable cruciferous. DIM isinya itu ya teman-teman. Jadi dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Silakan kakak mempertimbangkan itu. Kalau kakak ada rezeki lebih, tambahin antioksidan. Untuk FAM, antioksidan yang aku anjurkan adalah liposomal sulforapen. Tapi kalau kakak nggak ada rezeki lebih, yang utama aja vitamin D3K2, zinc, selenium, koper, iodin, magnesium, dan DIM. Silakan untuk dipertimbangkan ya kak. Dok, natokinase kakak Ariel. Dok, natokinase yang bagus yang mana? Dulu aku pakai dari Dr. Best, aku ganti ke merek Deal. Ada di keranjang kuning aku ya kak, di Domi Klinik atau di Dr. Miyayu, cek aja ya kak. Itu natokinase dari Deal suplemen, aku ambil itu karena dia ada tambahan enzim pencernaannya dari turmeric. Menurut aku itu lebih oke daripada si Dr. Best. Kakak lihat aja cara konsumsi natokinase 1 kapsul sesudah makan. Per serving size 2 kapsul, jadi kakak 1 hari minum 2 kapsul, yes. Iodin itu apa? Iodin itu salah satu mineral yang dibutuhkan dalam tubuh kita, Kak. Untuk perempuan-perempuan yang di sini ya, kalau misalnya kalian kelebihan rezeki, saya beli suplemen apa ya? Vitamin D3 udah minum, magnesium udah minum, probiotik udah minum, omega 3 zinc udah minum. Kalau misalnya kalian kelebihan rezeki, kalian perempuan di sini minum iodin. Satu siklus aja Kak, 1 botol udah gitu. Karena iodin itu penting ya teman-teman untuk keseimbangan dari estrogen kita. Kakak Aisyah makasih, aku minum iodin kok. Aku minum iodin tuh 2 bu. Tahun ini aku minum iodin 1 botol, tahun kemarin minum, jadi tuh aku minum 1 botol tuh per tahun aja gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa asupan protein hewani aku oke. Tapi untuk teman-teman yang ngerasa jarang makan seafood karena mungkin ada alergi, ada juga masalah dengan FAM atau reproduksinya estrogen yang nggak oke, minum iodin gitu. Dok, kalau lagi meriang plus flu, apakah perlu dinaikin dosis? Oh, jelas. Teman-teman yang lagi nggak sehat walafiat ya, lagi tidak baik-baik saja, misalnya nih per hari minum vitamin D3 10.000 IU. Kalau lagi flu, asma, alerginya kambuh, dinaikin jadi 20-30.000 IU boleh.
Aku kalau lagi kurang tidur, aku naikin vitamin D3 aku Kak jadi 20.000 IU. Magnesium glycinate yang ada kandungan rice flour aman dok. Aman sih Papa. Yang penting Papa Joko toleransi dah. Kalau misalnya toleransi mah nggak apa-apa gitu. FAM itu tumor payudara, betul. Bener banget dok, dari kecil aku nggak pernah makan seafood karena alergi. Umur 22 kena FAM udah di op. Oh iya nih kan teman-teman, kok namanya kakak Arif? Ini kakak Arif laki-laki apa perempuan? Makasih kakak Agus Utara ya, mungkin kakak Arif pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai akunnya ya. Nih teman-teman ya, aku sematkan nih ya untuk teman-teman yang perempuan di sini, aku sematkan. Sekarang aku udah belajar sematkan komentar sama admin aku. Bener banget dok, dari kecil aku nggak pernah makan seafood karena alergi. Umur 22 kena FAM. Betul kak, karena FAM itu terjadi karena kekurangan iodin. Iodin itu banyak kontribusi di seafood. Aku tidak menganjurkan diet plant based karena aku apalagi yang perempuan ya, yang laki-laki juga sih, karena kan dari seafood itu kita juga dapat hormon testosteron toh. Aku tidak menganjurkan vegetarian dan plant based karena khawatirnya kondisi itu dapat mengakibatkan kakak kekurangan mineral dan vitamin. Banyak sekali vitamin dan mineral itu yang terdistribusi atau terdeposit di protein hewani gitu kak. Jadi itu untuk vegetarian, plant based aku mohon maaf ya, tapi aku nggak setuju punten ya. Dom, jika sedang terapi peradangan kita melakukan IF atau boleh? Oke. Kak, IF itu pada dasarnya tuh puasa ya. IF itu kan aku lupa nama pasien. Aku hari ini banyak lupa ya, mungkin karena aku ngantuk ya, karena aku baru sampai ya. Lupa siapa yang bisa bantu aku. IF itu pertama kali itu disarankan sama profesor dari Jepang. Punten profesor, aku lupa nama Anda, nama beliau. Halo dom, halo. Siapa ini kakak kolesterol 200 mg? Kak, IF itu kan pertama kali kan autophagy itu pertama kali kan dicetuskan idenya sama profesor dari Jepang ya. Aku cimit, kakak cimit. Aku tuh berpikir kenapa bukan dari orang Muslim ya gitu ya. Karena kan Muslim itu kan memang kan dari dasarnya memang disurunkan untuk puasa toh gitu. Jadi tuh Kiyosaki lupa deh aku mungkin ya kak ya. Jadi tuh teman-teman, untuk apalagi kita yang mau ke menuju bulan puasa ya, bagus banget kalian melakukan intermittent fasting, bagus banget kalian melakukan puasa. Karena puasa adalah metode paling murah, meriah, nggak pakai dana untuk menurunkan peradangan. Nah, kalau misal nih teman-teman ya, ini aku cuma cerita loh, nggak harus dilakukan langsung ya. Di kalangan functional medicine itu ada stem cell murah meriah, nggak keluar uang. Kan kalau stem cell itu kan mahal ratusan juta ya, nggak ada stem cell yang murah ya. Kalau stem cell murah hati-hati ya, itu bukan stem cell ya. Stem cell mah udah kategori di puluhan sampai ratusan juta loh. Kalau stem cell murah di functional medicine adalah puasa minimal 3 hari. Minimal 3 hari berturut-turut. Itu untuk mengaktifkan stem cell kita. Gitu. Kakak Ferdi kalau mau autophagy tanpa puasa minum spermidin. Nah ini masih kontraindikasi ya kakak. Ada yang kakak In Henry makasih banget ya. Kakak In Henry makasih banget udah bantu ya betul. Untuk pendapatnya kakak Ferdi ini masih kontraindikasi ya kak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Masih banyak yang setuju bahwa walaupun konsumsi spermidin itu masih belum bisa menggantikan memang kita benar-benar berpuasa. Jadi teman-teman, banyak sekali penyakit yang harus dianjurkan itu puasa. Pasien-pasien kanker, pasien-pasien autoimun yang membutuhkan stem cell ya, itu wajib puasa. Jadinya itu tuh kalau ada pasien itu yang butuh puasa, tapi dianggap kamu jangan puasa, kamu kan lagi sakit, itu salah teman-teman gitu. Jadi berdasarkan pemahaman aku adalah, apalagi kita kan mau menginjak bulan Ramadan ya, memang itu tuh didesain untuk kebutuhan dasar kita. Jadi tuh puasa itu adalah kebutuhan dasarnya manusia untuk melakukan regenerasi sel-selnya gitu. Karena manusia mungkin susah ya, banyak manusia yang enggan untuk melakukan puasa sunnah, makanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuatlah puasa wajib. Karena memang itu kebutuhan dasar kita. Kita harus berpuasa untuk meningkatkan kemampuan tubuh kita melawan sumber peradangan. Karena secara medisnya yang sudah melalui penelitiannya adalah, mungkin yang non muslim juga bisa mempertimbangkan ya,
yang secara medisnya sudah dipatenkan tuh, dan itu sudah dapat Nobel untuk konsep autophagy. Dari apa? Dari puasa. Puasa adalah cara kita murah kita untuk meningkatkan imunitas, menurunkan peradangan. Apalagi untuk teman-teman yang autoimun, yuk, untuk teman-teman yang kanker, ayo bisa nanti puasa Ramadan bisa. Minimal coba dulu setengah hari, nanti 3/4 hari, nanti bisa 1 bulan, bisa. Tapi puasa itu akan gagal ketika kita makannya serampangan. Buka puasa kita makannya masuk gula, masuk lagi makanan-makanan yang berpotensi buat kita nggak sehat ya. Buka puasanya nanti makannya dengan seblak lah gitu ya, dengan bakso dan banyak micin dan pengawetnya, tentu aja akan hilang kemampuan autophagy kita. Tentu aja kita puasa dilihat juga apa yang kita makan. Untuk teman-teman yang mau tambah cakep, ada bagusnya kalau misalnya ada rezeki lebih, puasanya itu ditambah sama suplemen pendukung, misalnya kayak kata Kakak Ferdi tadi bisa. Atau kalau misalnya kalau spermidin itu kan tersier ya, kalian bisa untuk kebutuhan dasar dulu, vitamin D3, K2, magnesium, probiotik, itu dasar. Kalau misalnya ada rezeki lebih, kalian coba cek elektrolit. Puasa ditambah dengan elektrolit itu lebih gong banget. Tapi elektrolit itu mahal, jadi aku agak sungkan untuk mewajibkan. Yang penting vitamin D3, K2, magnesium, sama probiotik itu cakep banget kalau misalnya kalian mau ngebooster puasa kalian tuh dengan lebih baik. Kalau ada tambahan rezeki ya, B1 sama elektrolit itu oke banget untuk nemenin kalian yang mau puasa terus hasilnya maksimal. B1 sama elektrolit. B1 itu aku rekomendasikan yang benfotiamin karena dia larut dalam lemak, penyerapannya tuh lebih cepat gitu, yes. Teman-teman semua yang aku rekomendasikan, aku tidak menampilkan keranjang kuning ya. Jadi itu silahkan cari sendiri, semangat, di Domi Klinik dan di Dr. Miayu ya. Kakak Betty, Ibu Betty mungkin ya, Dok, kalau alergi telur tapi tetap makan 1 butir per hari boleh nggak? Aku kok berapa kali ini ditanyain tentang masalah alergi telur ya. Ibu Betty, Ibu follow aku deh, aku bakal up pendapat aku tentang diet antiinflamasi yang tidak boleh konsumsi telur. Itu nanti bakal aku up ya, bakal aku jelaskan. Kan ada tuh konsep antiinflamasi, di mana tuh semua yang mau komitmen menjalankan itu disarankan tidak boleh sama sekali telur gitu ya. Nanti aku jelaskan ya, karena aku akhir-akhir ini banyak banget pertanyaan itu. Nah, untuk pertanyaannya Ibu Betty, Bu, kalau misalnya memang Ibu memang udah tegak diagnosis alerginya, ya nggak boleh makan telur atau Ibu, nanti alergi Ibu nggak kelar-kelar kalau memang benar-benar Ibu alergi telur. Ingat ya teman-teman, alergi itu bukan cuman misalnya Ibu Betty makan telur kemudian agak gatal. Alergi itu bukan cuman sebatas kalian makan terus gatal, enggak. Alergi itu termasuk pala mohon maaf ya orang Lampung ya, abis makan telur kemudian timbul semua efek samping, entah itu keleyengan, kepalanya berat, pegel-pegel, kemudian kalian kayak perutnya jadi kembung, begah, kayak jadi bunyi-bunyi, kram, kemudian jadi diare, jadi konstipasi, jadi gatal-gatal, itu semua alergi. Jadi kalau Ibu Betty punten, Ibu makan telur, kemudian ada proses alergi, ya jangan dimakan telurnya. Kenapa? Karena nanti alergi nggak selesai-selesai. Ingat, alergi adalah sumber dari peradangan. Pertama tuh, tubuh kita tuh akan ngasih sinyal nggak cocok sama makanan tuh berupa alergi. Kakak udah tahu alergi, masih aja makan itu, terus-terusan makan terus, nanti alergi naik tingkat, jadi peradangan. Nanti peradangan ini bisa lama-lama jadi peradangan yang kronik lah. Peradangan kronik itu merupakan sumber terjadinya autoimun, terjadinya kanker, karena peradangan kronik yang bersumber dari alergi. Ibu Betty, kalau Ibu mah udah yakin alergi, mah jangan dimakan Ibu Betty telurnya ya. Tapi kalau saya nggak alergi dong, boleh. Kalau kalian nggak alergi, boleh makan telur. Jangan nggak makan telur. Telur mah bagus banget ya Kak, sumber nutrisi yang bagus itu telur. Aku kalau makan telur bisa 4-5 sekali makan. Jadi kalau kalian nggak alergi, makanlah telur. Tapi kalau alergi ya jangan. Dok, katanya kalau IF 72 jam di dalam tubuh menghasilkan stem cell, apa betul? Betul, tadi yang aku bilangin. Nggak langsung menghasilkan gitu, nggak ya Papa Suparno. Dan ini aku jelasin. Nggak langsung, misalnya kalian 72 jam puasa, stem cell langsung terbentuk, itu tentu saja tidak seperti itu Ferguso, pasti ada prosesnya. Makanan yang kalian konsumsi itu harus benar, artinya tidak masuk semua makanan yang bersifat peradangan.
Kemudian dibantu sama kecukupan elektrolit, kebutuhan mineral kalian tuh masuk, baru bisa terjadilah si stem cell. Dan nggak cuma satu kali jeder langsung stem cell, enggak. Tentu aja perlu beberapa rangkaian. Misalnya kakak lakukan itu selama setahun, setiap bulan 72 jam gitu ya. Dom, skincare berpotensi kah untuk memperburuk autoimun? Iya, kalau misalnya skincare-nya sekarang kan banyak overclaim ya kak, skincare-nya tiba-tiba kakak mengandung hidroquinone di atas. Kalau functional medicine itu hidroquinone kan kalau di BPOM, koreksi kalau aku salah ya, di bawah 4%, masih di bawah pengawasan dokter itu masih boleh. Koreksi kalau aku salah ya. Tapi kalau di functional medicine, hidroquinone tuh nggak boleh masuk sama sekali kak. Sama sekali masuk itu nggak boleh. Walaupun BPOM kita membolehkan, tapi kalau di functional tuh enggak, hidroquinone nggak boleh, merkuri apalagi ya, merkuri kan tetap nggak boleh ya, steroid itu nggak boleh gitu. Memperburuk autoimun tentu aja kak, kalau misalnya kakak mengandung hidroquinone, kemudian kakak nggak tahu tiba-tiba ada merkurinya, kakak nggak tahu tiba-tiba ada steroidnya gitu, tentu aja. Tapi kalau kakak masih pakai yang aman, misalnya kayak cuman arbutin atau ada kolagennya, boleh gitu. Kakak Andriana, aku tuh jerawatan dari aku umur SMP. Jerawat aku tuh banyak banget ya kak. Jangan ragukan kebanyakan jerawatan aku ya kak. Jerawat aku tuh banyak banget ya kak. Aku udah sana sini, terus aku tuh udah bingung mau pakai apa ya. Nah, sejak aku belajar functional medicine tuh aku tahu ternyata tuh kesehatan kulit itu juga diawalin dari kesehatan pencernaan kita. Makasih kakak Parulian ya. Makanya ketika aku cheating, jerawat aku langsung nongol lagi ya kak. Karena tuh kalau sistem pencernaan kita oke, kulit kita juga akan oke. Nah, sekarang tuh yang aku konsumsi vitamin D3K2, zinc, kemudian aku konsumsi probiotik udah pasti ya, magnesium, tambah antioksidan. Makasih kakak Taufik, aku konsumsi glutathione, kadang-kadang aku konsumsi astaxanthin resveratrol tuh aku bolak-balik, sama omega 3 fish oil itu yang wajib aku konsumsi. Kolagen juga aku konsumsi. Nah, aku tuh sekarang itu udah nggak pakai, dulu kan terkenal tuh step layer banyak banget gitu ya kak. Sekarang tuh yang aku pakai cuman face oil kak. Aku cuman pakai serum, itu pun serumnya dari apakah boleh menyebut merek ya kak ya? Aku pakai Skin Punten ya, dari Korea ya kak, yang 1004. Itu karena kenapa? Karena ada probiotiknya. Aku pakai itu sama face oil. Udah itu aja kak, sama sunscreen. Udah, aku itu aja. Aku nggak pakai moisturizer, itu aja. Aku bantu dengan perbaikan sistem pencernaan, kemudian sama suplementasi, dan aku kalau ada rezeki lebih aku treatment. Itu aja. Aku udah nggak pakai yang aneh-aneh lagi kak, gitu. Tapi karena tuh kadang-kadang kan kita agak khawatir ya kak, karena kan banyak yang overclaim kan, katanya tuh mengandung ini, ternyata tidak mengandung, katanya ada ini, ternyata enggak gitu. Aku hanya cerita, kalau kakak mau pakai skincare merek lokal ya bagus, tapi disesuaikan dengan kondisi kakak. Tapi aku hanya pakai serum yang ada probiotiknya sama face oil, udah itu doang. Apakah benar angkat beban menurunkan fungsi ginjal, Dom? Yes, kalau misalnya kakak terlalu berlebihan angkat bebannya, karena metabolisme kreatinin kakak akan meningkat. Probiotik untuk anak diminum sebelum atau sesudah makan. Semua probiotik itu dikonsumsi 1 kapsul segera setelah makan. Probiotik itu dikonsumsi 1 kapsul segera setelah makan. Halo Mbak Esti, saya selamat siang. Jadi tuh misalnya nih, makan pertama kali di hari itu ya kak. Misal nih, kakak yang IF makan jam 1 siang, nah itulah kakak minum probiotik langsung. Atau kakak yang nggak IF, makannya itu pertama kali jam 8, lah itu 1 langsung gitu. Dong, jari manisku kaku dan sakit, minum apa ya? Aku udah konsumsi vitamin D3 10.000. Jari manisku kaku dan sakit. Nah, ini kakak ya, kakak Tativa. Teman-teman biasakan kalau bertanya itu yang lengkap, jadi aku nggak pengulangan. Jadi keuntungan ada di kakak gitu. Misalnya nih kakak Tativa gini, Dom, jari manis aku sakit, aku umurnya segini, berat badan aku segini, aku nggak punya hipertensi, aku nggak punya gula darah, itu akan aku cepat jawabnya. Karena itu jari manis sakit itu berarti peradangan. Peradangan itu bisa bersumber dari mana saja. Misalnya tuh balik lagi ya kak, hipertensi itu merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan peradangan. Diabetes, prediabetes, obesitas itu termasuk peradangan gitu.
Oke, Kakak Tativa mungkin kakak bisa melengkapkan itu dulu, informasi itu dulu. Untuk teman-teman yang jari manisnya sakit, kemungkinan besar satu, kalian kekurangan vitamin D3, magnesium, zinc, B1 sama B3. Ayo, banyak kan kekurangan vitamin D3, B1, kemudian magnesium, zinc. B1 sama B3 itu biasanya terjadi berkurang ketika kalian mengalami gangguan GERD pencernaan. B1, B3 akan berkurang. Kalau kakak Tativa di sini, oh iya dong saya ada GERD, berarti kakak kekurangan B1, B3 kemungkinan besar. Kemudian obesitas. Teman-teman yang obesitas, kemudian teman-teman yang insomnia, itu kemungkinan besar kekurangan B1 dan B3. Kalau kakak Tativa insomnia, kakak Tativa di sini kelebihan berat badan, obesitas, minum B1, B3. Ya kak, bisa minum vitamin B kompleks, atau kalau kakak mau bener-bener yang khusus, B1 kakak minum sendiri, B3 kakak minum sendiri gitu. Jangan lupa zincnya, zinc, magnesium ditingkatkan, vitamin D3 ditingkatkan menjadi 20.000 IU ya. Berlebihan angkat beban itu parameternya apa dong? Kak, aku kalau mau jawab valid itu aku agak susah juga ya kak. Yang pertama, mungkin kebutuhan orang beda-beda. Tentu aja kakak yang udah biasa angkat beban, misalnya teman-teman yang memang tercipta untuk menjadi atletik, akan beda indikatornya sama kakak yang baru mulai gitu ya kak. Kalau untuk menentukan parameternya aku susah, tapi yang penting adalah ketika kakak melakukan angkat beban di mana itu metabolisme kreatinin kakak lagi meningkat, kakak harus menyeimbangkan tubuh kakak dengan minimal protein yang benar sama elektrolit yang benar gitu kak. Karena protein sama elektrolit itu dapat melakukan kompensasi ketika tubuh kakak terlalu banyak menggunakan metabolisme otot kakak terlalu lagi berlebihan gitu ya kak. Elektrolit dan makanya tuh teman-teman yang mungkin udah expert gitu ya pengetahuannya ya, kalau misalnya sebelum workout atau post atau pre itu selalu minum elektrolit. Itu jadi kakak pertimbangkan. Jangan lupa kakak protein ya kak. Untuk konsep bulking aja ya kak, itu ada perbedaan pendapat ya. Kalau di functional medicine itu nggak setuju sama konsep itu, tapi mungkin ada keilmuan yang lain ngebolehin untuk ngebagusin badan. Itu tuh ada perbedaan gitu ya kak. Jadi itu tuh kalau aku mau jawab tentang ini, tentu aja aku harus tahu dulu bagaimana fisiologis tubuh kakak. Berapa berat badan kakak, berapa tekanan darah kakak, tinggi badan kakak berapa, kemudian fungsi ginjal kakak sekarang tuh lagi di mana gitu. Jadi baru bisa tuh menjawab, oh kakak harusnya segini gitu ya kak. Teman-teman yang laki-laki sholat Jumat aja ya, sholat Jumat aja ya. Dok, gimana cara minum fish oil kakak? Dipping. Apa setelah D3K2 di pagi hari? Oh boleh. Kak, fish oil mah larut dalam lemak ya, vitamin D3 larut dalam lemak. Jadi sebaiknya kakak menggabungkan vitamin larut dalam lemak bersamaan. Vitamin D3, fish oil larut dalam lemak. Jadi kakak barengin tuh minumnya gitu, yes. Vitamin D3 nya kakak minum setelah makan, ya udin kakak minum fish oilnya barengan sama si vitamin D3 itu. September ke Desember rutin turun 4 kilo, tapi Januari ini kok lambat ya dok, kenapa? Kakak only for you. September ke Desember turun rutin 4 kilo, iya kak. Memang tuh kadang-kadang ada fase stagnan ya kak. Kakak udah IF, DEFCAL, olahraga. Ini juga ada perbedaan pendapat ya kak. Ada yang bilang konsep kalau udah stagnan, kakak 1 hari cheating dulu biar untuk mengaktifkan dari sistem otak kakak, akhirnya nanti kakak lanjutin lagi gitu. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau dari aku adalah gak usah pakai cheating. Kalau kakak bisa ke cheating, kakak terus aja rutinkan. Kakak booster sama suplemen yang bisa meningkatkan keefektivitasan atau sensitif tuh dari fat loss kakak. Nah, kakak only for you udah belum konsumsi suplemen yang dapat mempercepat itu? Misalnya vitamin D3K2, magnesium, kemudian berberin, probiotik. Itu kakak tingkatkan tuh sambil kakak konsumsi sesuatu hal yang dapat membantu metabolisme glukosa. Nah, metabolisme glukosa itu yang megang adalah B1 gitu. Jadi tuh aku nggak setuju sama yang cheating dulu sebentar, nanti lanjutin lagi DEFCAL-nya gitu, karena otaknya udah ngerekam terus-terusan akhirnya tuh berhenti gitu. Aku lebih setuju kakak kalau misalnya di stagnan, kakak ngebooster
ini biar cepet turun terus gitu. Berberin, B1, vitamin D3K2, probiotik, jangan lupa magnesium gitu Kak. Dok, kalau sering meriang karena stres bisa dibantu suplemen apa? Kakak, stres kakak ini kayaknya buat kakak susah tidur ya. Makanya tuh kalau orang susah tidur kan meriang ya kak. Kakak punten, stresnya itu merupakan faktor resiko utama yang harus kakak hilangkan. Aku nggak bilang menghilangkan stres tuh mudah ya. Tentu aja tuh susah ya menghilangkan stres ya. Jadi itu tuh kakak pelan-pelan untuk benar-benar manajemen stres. Yang aku bantu punten dari suplemennya vitamin D3K2, kemudian magnesium, zinc sama probiotik. Itu aja dulu, itu dasar ya kak. Untuk meningkatkan sistem imunitas, suplementasi dasarnya adalah vitamin D3K2, magnesium, zinc sama probiotik. Itu adalah suplementasi dasar untuk meningkatkan sistem imunitas. Vitamin D3K2 10.000 IU dasar ya. Kalian sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali sedikit pun. Yang aku rekomendasikan adalah vitamin D3K2, ada dua ya guys. Vitamin D3K2 10.000 IU. Kemudian magnesium glycinate, pakai yang dari magnesium glycinate dari Dell, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian zinc. Zincnya zinc picolinat 1 kapsul sesudah makan siang. Kemudian probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Itu adalah vitamin dasar sekali untuk membangun sistem imunitas. Semoga kakak Kim bisa membantu ya kak. Kalau kakak Kim stresnya udah under control banget ya kak, udah pokoknya stres banget nih dong gitu, kakak bisa mempertimbangkan konsumsi Rhodiola rosea ashwagandha dan mushroom. Rhodiola rosea ashwagandha kombinasi mushroom itu dapat menurun sebagai adaptogen, jadi membantu tubuh kita untuk beradaptasi sama lingkungan stres. Silahkan dipertimbangkan. Magnesium yang 400 atau 500 yang diminum sehari sekali dong. Di Domi apa ya? Papa Joko itu magnesium yang ini 500 mg. Aku punya magnesium 2 ya gengs, sama-sama dari Dell suplemen D. Tapi dilihat, kalau kalian nggak ada keluhan sehat walafiat, pakainya magnesium jaga imunitas. Di captionnya ada magnesium jaga imunitas, itu dikonsumsi 1 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau Papa Tio kan ada masalah ya, punten ya. Untuk kalian yang ada masalah, apapun itu masalahnya, entah hipertensi, obesitas, pokoknya ada masalah aja ya. Jangan pakai yang magnesium untuk menjaga imunitas, tapi pakainya magnesium dosis terapi. Cara konsumsinya 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur gitu. Gatal-gatal, vitamin D. Teman-teman, aku kan mau udahan ya, aku cepet-cepet aja ya. Gatal-gatal, vitamin D3K2. Teman-teman yang gatal-gatal itu pasti kalian kekurangan vitamin D3K2. Jadi kalau misalnya kalian itu usianya udah 18 tahun, vitamin D3K2 2 kapsul, gatal-gatal ya. Tambahannya adalah zinc. Aku nggak megang zinc. Zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian probiotik dan magnesium. Teman-teman, aku jelasin, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain dong. Probiotik ada banyak di keranjang kuning. Aku punya probiotik 4. Satu tulisannya Lactobacillus reuteri, itu khusus untuk pasien autoimun, kanker, dan penyakit jantung. Ada lagi probiotik dari Naturbell yang tulisannya ada 200 billion. Itu untuk teman-teman yang riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis. Alah, mana tuh ya, ini dia. Probiotik 200 billion ya, kan ada probiotik 50 toh. Ada probiotik 50, ada yang 200. Yang 200 dikhususkan untuk teman-teman yang punya riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis. Misalnya teman-teman suka konsumsi steroid, obat-obatan apapun lah, obat-obatan medis, konsumsinya probiotik 200 billion. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Untuk teman-teman yang sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, tapi pengen coba minum probiotik, konsumsinya probiotik yang 50 billion cukup, 1 kapsul doang, segera setelah makan. Tapi untuk teman-teman yang nggak ada riwayat konsumsi obat-obatan medis sebelumnya, nggak ada nih dong, aman nih, saya nggak pernah terpajan nih dong. Tapi saya ada masalah nih dong, sistem pencernaan, saya ada GERD, gastritis gitu ya. Pakainya probiotik 50 billion, serving size-nya 2 kapsul per hari. Jadi 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Yang sehat walafiat cakep, nggak ada keluhan sama sekali, 1 kapsul aja sesudah makan. Tuh kan ada paket datang.